Hubungan antar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden RI Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian publik setelah KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Instruksi Megawati yang meminta kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda partisipasi dalam retret di Magelang juga dinilai sebagai bentuk ketidakpuasan atas penahanan Hasto. Langkah PDIP ini juga dipandang sebagai sinyal kuat bahwa partai berlambang banteng tersebut mulai mengambil jarak dengan pemerintah dan koalisi Prabowo Subianto. Lantas, apakah wacana pertemuan Prabowo dan Megawati yang sebelumnya berpeluang terjadi akan tenggelam? Lalu benarkah instruksi Megawati melarang kadernya ikut retret merupakan bentuk retaknya hubungan Prabowo-Megawati? Atau mungkinkah instruksi Megawati berubah? Ya, pertanyaan itu akankah kemudian instruksi Megawati berubah terjawab pada hari ini di mana total ada 39 kepala daerah yang sudah hadir di area retret Akmil Magelang untuk mengikuti kegiatan retret meskipun terlambat. Ini sudah memasuki hari keempat pemirsa. Akankah kemudian kedatangan dari sejumlah kepala daerah dari PDIP ini akan membuat hubungan antara Megawati Soekarno Putri, Ketum PDI Perjuangan dan juga Presiden Prabowo membaik ataukah memang sudah ada komunikasi lagi sebelumnya? Kita akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami ada Bang Hendarsa Marantoko, Ketua Lisan Prabowo. Selamat malam, Bang Hendar. Selamat malam, Maria. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Nanti kita minta kulik-kulik ya bagaimana suasana kebatinan Pak Prabowo dan juga di dalam partai seperti apa. Oke, dan juga sudah hadir bersama kami ada Pak Cecep Hidayat, pengamat politik dari UI. Selamat malam Pak Cecep. Selamat malam, Maria. Iya, kalau kita lihat ini kan terbaru, kemudian terjawab sudah ya, sejumlah kepala daerah sudah hadir di area retret, hanya satu yang berasal dari Bali, Gubernur Bali yang tak hadir dalam kegiatan retret tersebut. Mengapa kemudian ada perubahan yang begitu cepat? Apakah memang sebelumnya sudah sempat ada komunikasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo, Bang Hendar? Ya, saya rasa memang hal ini yang patut ditanyakan ke Bu Mega dan teman-teman di PDIP ya. Kalau masalah komunikasi, sebagaimana kita ketahui juga komunikasi itu bisa saja dilakukan langsung atau tidak langsung. Saya juga tidak bisa memberikan info terkait dalam rentang waktu 4 hari ini apakah ada komunikasi atau tidak. Tapi yang pasti bahwa ada atau tidaknya komunikasi bahwa kepentingan daripada bangsa dan negara tentunya harus didahulukan dibandingkan kepentingan daripada kepentingan golongan atau kepentingan daripada Mas Hasto itu sendiri kan ya kan. Jadi tentunya para pihak ya dari Bu Mega ya PDIP, Pak Prabowo dengan Kim Plus maupun dengan Gerindra tentunya sudah harusnya sudah sama-sama tahu dan itulah yang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mencoba merangkul seluruh elemen bangsa dengan tanpa harus juga berkoalisi kan gitu kan ya kan. Makanya sempat ada istilah mitra yang konstruktif ya ya kan, menjadi mitra yang konstruktif ya kan ya mitra. Nah itu tentunya menjadi suatu clue bahwa memang pasang surut sebenarnya bukan pasang surut hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo ya, tapi pasang surut dinamika perkembangan politiknya memang seperti itu kan gitu kan. Jadi kalau untuk Bu Mega dan Pak Prabowo saya bisa konfirmasi tidak ada pasang surut tentang masalah hubungan pribadi beliau berdua. Tetap sama, tetap landai, tetap saling menghargai, tetap tahu jiwanya masing-masing ya kan. Tapi nggak hadir ya kemarin di peluncuran Danantara? Ya itu balik lagi harusnya dari PDIP yang bisa ngomong. Nah itu dia sayang sekali pemirsa kami hingga saat ini masih terus mencoba menghubungi juru bicara dari PDI Perjuangan namun hingga saat ini masih belum ada respon. Harapan kami sih kemudian nanti jubir dari PDI Perjuangan atau perwakilan dari mereka juga bisa bergabung berdiskusi bersama kami untuk menjawab berbagai pertanyaan itu tadi ya. Tapi apakah mungkin Pak Cecep nih bisa menjawab hal ini? Kalau kita melihat kan biasanya Bu Mega kalau sudah buat keputusan susah untuk bengkok gitu ataupun berubah. Tapi ini kemudian kita melihat akhirnya paling tidak kehadiran dari seorang Pramono Anung, Gubernur Jakarta di Magelang, di area retret paling tidak sudah menjadi simbol restu dari Bu Mega. Oke, jadi kan sebenarnya kalau kita perhatikan ya dari surat yang beredar yang instruksi dari Ketum PDI Perjuangan ya agar kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan itu untuk menunda menghadiri retret. Dan dari sana sebenarnya kan ada beberapa yang mungkin sudah datang, tapi sebagian besar yang lain itu menunggu di Jogja. Meskipun koper pakaian sudah nyampe semua ke dalam Mbak Akmil ya, kalau nggak salah itu seperti itu. Nah itu yang pertama.
Tapi saat itu sebenarnya kan ada komunikasi yang dibangun. Ya dari kepala daerah yang relatif senior yang juga tokoh nasional itu Pramono Anung, dan dia menjadi jembatan, menjadi komunikator politik antara DPP dalam hal ini Ibu Mega dan juga para elit yang lain dengan pihak penyelenggara Kemdagri yang mewakili pemerintah pusat. Jadi Pramono Anung ini kemudian yang akhirin tadi memimpin hari ini ya, sebagian yang dibilang ini rombongan terakhir mungkin yang ikut ya, karena memang ada juga gubernur yang mungkin berhalangan. Dan memang opsi yang lain kan Kemdagri sendiri sudah membuka opsi ya. Kalau gubernur berhalangan diwakili oleh wakilnya, kalau berhalangan lagi oleh sekdanya. Betul. Jadi bahkan kayak Bali kalau nggak salah sekdanya tuh yang hadir ya. Tapi kan ini seorang Pramono Anung langsung hadir itu dia. Jadi sosok Pramono ini saya kira menjadi tokoh kunci yang kemudian menjembatani keinginan dari PP ya dengan kemudian pemerintah pusat. Kalau Anda melihat apakah sebenarnya instruksi yang dikeluarkan oleh Bu Mega kemarin hanya gertak sambal saja atau seperti apa sih? Kalau melihat dari karakter Bu Mega kan nampaknya tidak seperti kan itu dari surat sendiri kan diminta untuk menunggu commander call selanjutnya, tapi nggak ada commander call setelahnya ya, belum ada ya. Dan yang ada adalah komunikasi dan kita lihat bagaimana di hari Minggu atau hari Senin, hari Sabtu, hari Minggu ya, itu malamnya, siangnya kan elit-elit berkumpul ke Tuku Umar semua. Jadi saya kira ada dinamika di internal partai ya. Mereka saya kira hal ini, fenomena ini penundaan kepala daerah dari PDIP untuk hadir di retretnya Magelang Lembah Tidar ini saya kira dipengaruhi oleh bisa dijelaskan dengan beberapa penjelasan ya. Pertama begini, dalam pandangan dalam hemat saya kalau kita bicara relasi kuasa ya, dalam politik kita bicara relasi kuasa. Kalau tadi judulnya ini Megawati dan Prabowo, dalam konteks yang lebih tinggi lagi ya Gerindra dengan PDI Perjuangan. Memang keduanya ini dalam konteks yang bisa dijelaskan adalah masih berusaha mencari melakukan pengaruh atau dominasi, berusaha mencari pengaruh dominasi terhadap kepala daerah, minimal kepala daerah PDIP. Maksudnya gimana? Ya kan kalau kita lihat memang acara ini acara retret ya untuk kepala daerah. Tapi dalam perspektif yang lain bisa dijelaskan ini adalah konsolidasi presiden kepada sebuah kepala daerah ya, termasuk dari PDIP. Sedangkan di sini yang kita lihat adalah PDIP tentu menginginkan kader-kader yang jadi kepala daerah itu tetap punya loyalitas kepada partai. Jadi tunda dulu ya, sambil kemudian karena ada persoalan ketika sekjen ditahan oleh KPK. Sehingga kemudian yang kedua di sini PDIP ingin menunjukkan soliditas internal kepada kader-kadernya bahwa kita punya persoalan, sekjen kita misalnya PDIP itu ditahan, bagaimana langkah selanjutnya? Ya kenapa bisa ditahan? Apakah memang quote unquote mungkin ya ada peran dari pemegang kekuasaan saat ini? Iya, misalnya. Oke, artinya ini bentuk kekecewaan, bisa diartikan bentuk kekecewaan Bu Mega terhadap Pak Prabowo, begitu Pak Cecep? Ya, dalam derajat tertentu bukan kekecewaan, tapi kemudian ingin penjelasan lebih kenapa hal ini bisa terjadi. Ya, karena mungkin kan proses pra-peradilan sudah ditolak yang pertama, sekarang lagi ngajuin lagi misalnya. Dan ini semua kan jadi poinnya adalah bagaimana kemudian Ibu Mega ingin melihat soliditas, meskipun ini membuat dilema buat kepala daerah. Jadi kan muncul akhirnya kepala daerahnya harusnya mengedepankan kepentingan publik ya, rakyat mereka yang biasanya, sedangkan bukan masalah partai lagi, loyalitas kepada partai. Memang dilema ini jadi persoalan dan saya kira ini yang dilakukan oleh Pramono dan kepala daerah PDIP lainnya, membangun komunikasi ya, menjelaskan pada pimpinan termasuk Ibu Mega bahwa acara ini penting karena bukan dalam kerangka misalnya lihat konsolidasi kekuasaan dari Presiden Prabowo, tapi bagaimana ada berbagai hal sebenarnya, itu hal yang sebenarnya terjadi secara lumrah, secara umum ketika kepala daerah dilantik. Ada mungkin pembekalan ya, atau apapun namanya oleh Lemhanas, oleh menteri-menteri terkait, oleh Kemdagri. Memang sekarang persoalannya bukan di Jakarta misalnya, tapi semuanya difokuskan, semuanya tersentralisasi di Lembah Tidar ini. Jadi hal ini, shifting paradigm ini yang harusnya bisa dipahami ya oleh beberapa pihak. Oke, tapi apakah betul demikian maksud dari Pak Prabowo mengumpulkan seluruh kepala daerah ini, Bang Hendar? Gini kan, kalau kita ngelihatnya ini kan salah satu bentuk program beliau efisiensi anggaran tersebut. Jadi kalau kita lihat bahwa setelah
kepala-kepala daerah dilantik itu mereka biasanya itu menjalani 2 program. Satu ada diklat di Kemendagri, ya, kemudian juga di Lemhanas. Ini memakan waktu yang 2 bulan kalau nggak saya salah di Lemhanas, dan di Kemendagri itu bisa 2 mingguan. Dan kemudian ini dirangkum menjadi satu di retret selama 7 hari. Jadi ini salah satu bentuk efisiensi juga. Isi dan materinya tuh isi yang dia ada di diklat di Kemendagri dengan Lemhanas juga. Kan gitu kan, dijadikan satu di situ. Nah, kemudian membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah ini paling penting juga. Jangan sampai ada ego sektoral yang selama ini selalu menjadi handicap, ya kan, kita dalam melakukan pembangunan, bahwa visi misi menuju Indonesia emas cita itu benar-benar harus tercapai. Jadi kadang-kadang bukan karena juga ego sektoral atau ego dari masing-masing kepala daerah ini aja, cuman nggak tahu juga apa yang mesti dilakukan kadang-kadang. Nah, inilah yang perlu pembekalan langsung dan juga membangun hubungan psikologis yang kuat, ya, antara menyamakan gitu ya visi dan juga misi presiden terhadap para kepala daerah. Tapi nampaknya Pak Cecep tadi melihat ada hal lain. Ini dalam bentuk konsolidasi politik juga di sana, Bang Hendar. Dijawabin nanti ya, sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Rekan-rekan sekalian, saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Berat itu kewenangan sepenuhnya Ibu Mega dan DPP partai. Nanti silakan dianu ke sendiri. Tetapi kami komunikasi dengan seluruh DPP yang ada. Ya, intinya yang mungkin belum hanya tinggal 1 provinsi tambah 1 orang, tapi yang lain udah. Intinya ini menunjukkan sampai dengan sekarang kemudian saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya, karena yang lain sekda. Maka ya udah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik, dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil langkah ini. Ya, itu adalah pernyataan yang ditunggu-tunggu sejak kemarin oleh sejumlah pihak. Bang Cecep, respon Anda? Ya, dari sini kita melihat sebenarnya ada kesan ya. Ini akhirnya setelah pertemuan Bu Mega dengan elit-elit PDIP lainnya, itu akhirnya memberi ruang kepada kepala daerah untuk mengikuti instruksi presiden untuk hadir. Gitu ya. Kenapa? Kan awalnya Bu Mega sendiri berpesan, Anda kepala daerah dari PDIP harap mengikuti instruksi presiden. Karena bagaimanapun gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat di provinsi. Sedangkan memang kalau bupati, wali kota itu memang kan sebagai kepala daerah otonom itu memang penguasa lokal ya di daerah masing-masing. Di sini saya kira akhirnya ya dengan berbagai pertimbangan itu Bu Mega memberikan kesempatan pada kepala daerah untuk hadir ya. Meskipun bisa jadi ada beberapa, ini kan kalau kita lihat karakternya itu bisa berbeda-beda juga ya secara personal. Ada yang memang amat tegas, ada yang kompromistis gitu. Nah, sosok Pramono Anung ini kan sosok yang kompromistis. Bisa jadi meskipun Koster sudah diberikan izin ya, Gubernur Koster izin untuk mengikuti retret, akhirnya beliau juga tetap tidak mengikuti karena merasa ingin patuh juga ya pada pernyataan Mega yang sebelumnya gitu. Ya, nah kan menariknya kalau kita lihat kan ibaratnya tidak
instruksi kemarin jelas tertuang dalam sebuah surat ya, ada tanda tangan Bu Mega di sana. Namun dengan hadirnya Pramono ini nampaknya sebagai simbol begitu ya, ada perubahan dari instruksi tersebut meskipun tidak ada pencabutan dari instruksi tersebut. Kalau dilihat sebenarnya apakah ini merupakan sikap Bu Mega yang sebenarnya masih dalam sikap perlawanan sih, tapi juga kemudian melihat ini memang kepala daerah sebagai bentuk perpanjangan tangan dari warga di daerah begitu? Ya, kalau saya melihatnya ya Bu Mega sebagai seorang politisi yang sudah punya pengalaman besar ya, punya pengalaman banyak, akhirnya harus bisa bersikap kompromi sebenarnya. Ya ada kepentingan yang lebih besar bahwa ketika mereka telah terpilih ya, kalau daerah ini telah terpilih jadi gubernur, wali kota, bupati, ada kepentingan besar yang harus lebih diutamakan, yaitu kepentingan masyarakat. Ini hasil diskusi dari banyak wariwi kemarin kalau kita lihat di rumah Bu Mega dibanding memang akhirnya jaket partai yang lebih sempit diganti dengan baju kepala daerahnya gitu, harus lebih mengayomi banyak pihak. Dan juga kan beberapa kepala daerah mungkin itu diusung bukan hanya dari PDIP misalnya. Jadi disinilah ada kompromi ya, meskipun tetap tegas juga. Toh ketika sudah datang misalnya Pramono dengan yang beberapa belasan yang lain datang ya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa sudah lebih sudah lebih terbuka lunak lah ya gitu ya. Sudah lebih lunak hati Bu Mega saat ini. Tapi Bang Hendar, kalau kita lihat kan kemarin sempat ada statement dari pihak PD Perjuangan bahwa akan mengkaji nih bagaimana kemudian dasar hukum dari kegiatan reret penggemblengan di Akmil Magelang ini. Ya kan ngelihatnya gini ya, bahwa meskipun hadir juga saat ini ujungnya hadir juga kan gitu kan, bahwa memang sosok-sosok seperti Pak Pramono Anung ini harus dibanyakin lah di PDIP tentunya ya. Jadi supaya Indonesia ini juga bisa lebih sejuk, dinamikanya juga tidak terlalu ada turbulensi, dan sehingga oleh karena itu kepentingan-kepentingan bangsa ini memang lebih dikedepankan. Jadi yang kedua juga dari kita harus membacanya memasuki era baru ini ya kan, pemerintahan baru ini, kita ini harus memisahkan ya kan antara hukum dan politik. Jadi ini dua hal yang kadang-kadang selalu dicampur adukan. Sulit Bang. Sulit Bang, tapi bisa. Nah, saya ambil contoh gini ya. Kita harus pisahkan kasus Mas Hasto, kita harus pisahkan juga kasus masalah retret, kita harus pisahkan juga masalah Danantara, kita harus pisahkan juga masalah hubungan pribadi Bu Mega dengan Pak Prabowo, ya, memisahkan hubungan pribadi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena kalau kita berkelin dan kita tumpuk jadi satu, ini nggak susah untuk mengurainya. Ya, saya ambil contoh seperti ini ya kan. Logika yang dibangun oleh teman-teman dari tim hukum PDIP ya tentang tim hukum Mas Hasto ya. Nih, jadi saya coba misahin juga dengan tim hukum Mas Hasto bahwa ada politisasi di sini. Ini kan jadi timbul pertanyaan saya sebagai seorang lawyer gitu ya. Kan kalau kita bicara masalah pembelaan, tentunya itu bersalah atau tidak bersalah kan gitu kan. Tentunya bukan frasa politisasi yang digunakan, tapi harus digunakan frasanya itu bersalah atau tidak bersalah. Politisasi beda. Kalau kita menggunakan frasa kriminalisasi, tentunya Mas Hasto dikriminalisasi, harusnya gitu. Jadi bersalah atau tidak bersalah. Kan kriminalisasi itu terminologinya orang yang tidak bersalah dijadikan bersalah dengan segala macam atribut hukumnya. Tapi yang digunakan adalah frasa politisasi. Dan oleh karena itu saya melihatnya, dan masyarakat juga menangkap, sebenarnya Mas Hasto ini bersalah. Cuman kok kita lihat dulu kan belum ada hasilnya masyarakat mungkin melihatnya seperti itu. Dan kita juga kan, kita ini Mas Cecep, saya melihat, kami merasakan hal tersebut. Artinya kalau Anda tadi hati-hati sekali dengan bahasa Mas Hasto maupun PD Perjuangan, Anda melihat nampaknya apa yang bentuk perlawanan yang disampaikan oleh Mas Hasto tersebut bukan juga suasana hati atau keputusan yang diambil oleh Bu Mega. Ini dua hal yang berbeda Anda melihatnya. Ditahan dulu Bang, saat lagi kami hadirkan untuk Anda. Ya, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Hendar Syam, tolong Anda perjelas lagi. Tadi Anda membedakan itu Mas Hasto dan juga kemudian keputusan dari Bu Mega. Apakah kemudian Anda melihat perlawanan yang disampaikan oleh Mas Hasto itu tidak sekata, sehati dengan Bu Mega? Ya memang kan saya rasa kan ini sebagai bentuk proses pendewasaan kita dalam bernegara. Ya bahwa kenapa saya menggunakan frasa dan diksi
memisahkan antara kasus Mas Hasto dengan tindakan Bu Mega. Nah inilah yang harus mungkin nanti kita ke arah situ ya. Gerindra ke arah situ, PAN, Kim Plus, ya kan, Demokrat ke arah situ, termasuk juga PDIP akan saya rasa akan masuk juga ke arah situ kalau kita memberikan suri tauladan yang baik. Dampaknya ya kan? apa memang? Dampak yang baik bahwa kan ada pemisahan, jangan sampai, saya ambil contoh gini, jangan sampai seluruh proses hukum yang kena terhadap seorang kader ini mengubah konstelasi politik, kan hubungan jadi hubungan salah pribadi. Kayak kalau saya ambil analogi ya. Kalau kita sayang sama, kalau kita punya anak kita salah ya jangan dibelain juga kan gitu kan? Katanya belum tentu salah, bahkan PDIP itu kuat dengan soliditas internalnya. Iya itu kan ke internal, tapi kan ke eksternalnya apakah itu produktif atau tidak? Ya kan? Ini kan yang akan selalu menjadi pembelajaran tidak baik bagi masyarakat melihatnya, dan juga itu saya rasa kontraproduktif untuk PDIP itu sendiri. Bahwa kasus Mas Hasto selesaikan secara hukum, bahwa sudah dilakukan pra-peradilan dan kemudian ditolak, kan seperti itu. Kalau mau buka memang ada yang dokumen yang pengen dibuka, katanya ada di Rusia sama Mbak Koni, buka nggak dibuka-buka juga. Khawatirnya kemudian berpengaruh terhadap hubungan dengan Pak Prabowo begitu ya? Ya saya rasa, nah itu yang harus terpisah, dan ini yang sekarang ya kan pelan-pelan sudah terlihat bahwa Mas Pramono Anung ya kan kita anggap sebagai wajah dan ikon dari perwakilan dari Bu Mega. Ketika beliau datang ya ke retreat walaupun telat 4 hari ya kan, tapi artinya bahwa itu merupakan suatu bentuk kedewasaan politik, memisahkan sebagaimana yang sudah pernah banyak disampaikan, salah satu tokoh sudah menyampaikan ketika kita masuk kepada kepentingan negara, maka kepentingan partai itu harus dikesampingkan. Nah ini saling penting sekali, karena kepentingan golongan, ya kan, kepentingan pribadi, golongan, ketika kita udah bicara masa kepentingan bangsa dan negara, semua harus dikesampingkan. Nah itu butuh proses dan butuh kedewasaan bagi seluruh pihak. Nah balik lagi tadi, ya kan, biarkan kasusnya Mas Hasto berjalan dengan sendirinya, biarkan hubungan pribadi Pak Prabowo dengan Bu Mega berjalan sendirinya, biarkan bagaimana langkah politik PDI Perjuangan, ya kan, dinamika politik PDI Perjuangan berjalan dengan sendirinya tanpa harus dicampur adukan. Karena memang memang ada residu yang terjadi di pemerintahan sebelumnya, mencampur adukan semuanya. Tapi saya disclaimer ya, ini bukan semata-mata kita anggap ini di Pak Jokowi atau tidak. Saya tidak melihat ke arah situ. Kesalahan kita semua dalam bernegara, mencampur adukan semuanya menjadi satu. Masuk era baru, semua harus hukum adalah panglima, biarkan politik berjalan dengan sendiri, hukum berjalan dengan sendiri. Bagaimana kita melihat Dewi Themis ya kan, kalau itu seorang Dewi dengan menutup mata, dia menggunakan pedang, artinya dia tidak tebang pilih siapapun akan pisahkan antara hukum dan juga politis, Pak Cecep. Karena kalau kita lihat kemarin kan sempat hampir terwujud tuh pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo katanya, tapi kok saat ini justru nampaknya makin renggang, tapi Pak Prabowo justru makin dekatnya dengan Pak Jokowi gitu. Iya, jadi gini, kalau saya melihatnya ya, memang informasi akan bertemunya Megawati dengan Prabowo itu kan sejak sebelum dilantik, kemudian setelah dilantik, kemudian setelah ingin bentuk kabinet, sampai kemudian ulang tahun dan seterusnya lah. Betul. Ya memang harapannya pertemuan keduanya itu akan terwujud. Kenapa? Karena untuk menunjukkan pada publik ya bahwa komunikasi politik di antara dua tokoh besar ini memang baik-baik saja, meskipun elit dari Gerindra bisa menyampaikan nggak ada masalah kok. Tapi ketika muncul bersama, ini kan ketika masyarakat melihat dua aktor besar ini muncul, ya itu yang akan tercapture ya di hadapan masyarakat. Tapi kalau kita masuk stabilitas ke politik stabilitas, kemudian masuk ke kasus ini sebenarnya, ini kan harapannya memang ini ada relasi mencari pengaruh ya, kekuasaan mencari pengaruh antara Gerindra dengan PDIP atau antara Prabowo dengan Megawati. Ya bagaimana kemudian Megawati merasa kader-kader ini adalah kepala daerah ini adalah kader-kadernya, sehingga kemudian dirinya masih berhak untuk memberi perintah gitu. Sedangkan kader-kader ini setelah terpilih menjadi kepala daerah, yaitu
katakan bagian dari pemerintah. Dipilih oleh rakyat. Ya, dipilih. Jadi inilah yang kemudian harapannya komunikasi yang terbentuk antara Megawati dan Prabowo tidak lagi membuat kepala daerah jadi dilema gitu. Mereka kader partai yang telah terpilih menjadi kepala daerah. Kemudian yang selanjutnya saya kira perlu ada negosiasi ulang ya antara Megawati dengan Prabowo ke depannya. Ya memang kita tahu, ya negosiasi ini maksudnya gini, kan sekarang ada penegasan ya, dengan retret ini akhirnya ke depannya, apakah Prabowo bilang dirinya ingin merangkul semua kekuatan politik masuk ke dalam pemerintahannya, tapi kan beberapa waktu yang lalu beberapa LPDIP bilang, ya kami mungkin hanya akan di luar ya, bukan menjadi oposisi tapi di luar tapi tetap kritis. Nah dengan kasus retret sebenarnya bisa mengkonfirmasi, ya kemungkinan ke depannya adalah memang semakin memperkuat posisi oposisi ya PDIP berada di luar rumah kekuasaan atau di luar pemerintah pusat. Kemudian selanjutnya ya tadi saya bilang ini kan kita berpikir setelah 2024 2029. Nah ini yang kemudian dipikirkan ya. Tentu masing-masing Megawati dengan Prabowo berusaha mencari mitra koalisi strategis. Dan saat ini ketika Prabowo ingin merangkul semuanya, harapannya bisa mendukung dirinya di 2029. Ketika Megawati sendiri tidak bisa dirangkul atau belum bisa dirangkul oleh Prabowo, sedangkan ada sosok yang lain yang kemudian mendekat ya, akhirnya itu yang kemudian jadi mitra koalisi. Jadi relasi kuasa dari winning coalition teori lah kira-kira. Bagaimana kemudian sebuah aliansi politik itu bisa terbentuk dengan baik kalau dia memberikan manfaat ya buat kelompoknya. Dan sekarang siapa nih yang terlihat dekat dengan Pak Prabowo? Ya saat ini kita lihat bagaimana kemudian ketika pagi ini misalnya Danantara ya, itu dibentuk misalnya, itu kan Prabowo sebenarnya mengajak semua mantan atau presiden periode sebelumnya, termasuk Bu Mega itu ya? termasuk menjadi Dewan Pengawas. Ya SBY dengan Jokowi hadir ya, Bu Mega belum bisa hadir mungkin dari pagi ini. Oke, melihat dinamika politik saat ini singkat saja, apakah kemudian pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini akan terjadi? Ya kalau saya tetap harus menjadi anak bangsa yang optimistis, harus terjadi. Oke, harus deh. Kita lihat nanti bagaimana kemudian apakah ini benar-benar akan terjadi perjumpaan antara Bu Mega dan juga setidaknya terjadi di balik layar. Publik maunya di depan layar, Mas Endar. Itu dia pertanyaannya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak telah bergabung sama kami, Mas Endar. Mas Jaya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda saat lagi.